Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Minang hingga Pulau Rote. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan kembali lagi mengangkat sebuah statement yang disampaikan oleh salah seorang ulama yang sangat terkenal di dunia, di mana namanya itu adalah Imam Hasan Ibnul Haytham yang meninggal pada tahun 430 Hijriah atau ada pada abad ke-5 Hijriah. Pemikirannya itu tidak hanya digunakan di kalangan orang-orang Islam ya, tetapi digunakan juga oleh para kalangan pemikir-pemikir dari Barat. Artinya pemikiran yang dimiliki oleh Imam Hasan Ibnul Haytham atau yang lebih dikenal dengan Al-Hazen ya, itu adalah sebuah pemikiran yang luar biasa yang dimiliki oleh umat Islam, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau dalam sebuah karyanya, muqaddimah sebenarnya, yang berjudul Asyukuk ala Batlamius ya, atau keraguan-keraguan kepada satu tokoh yang bernama Batlamius. Ini sebenarnya dalam astronomi ya, hanya dalam statement yang disampaikan dalam muqaddimah kitabnya itu berlaku dalam berbagai macam bidang keilmuan. Artinya ketika seseorang itu mengejar atau menginginkan sebuah kebenaran, maka yang dia lakukan itu bukanlah hanya berdasarkan atas husnuzon, atau dia hanya sekedar melihat bagaimana ketokohan dari suatu tokoh, suatu sosok, sehingga ketika dia membaca kitab-kitab atau karya-karya dari tokoh tersebut, kemudian dia taslim husnuzon dan selesai, seolah-olah kitab yang dia baca itu adalah merupakan Al-Quran yang kedua setelah kitab suci Al-Quran, kitab suci kedua setelah Al-Quranul Karim. Kemudian juga seolah-olah dia itu memposisikan ulama-ulama itu sebagai tokoh yang maksum, sehingga ini ditolak habis-habisan oleh Al-Imam Hasan Ibnul Haytham dalam kitabnya Asyukuk ala Batlamius, di mana ketika seseorang memang mengejar sebuah kebenaran, menginginkan sebuah kebenaran, maka yang dia lakukan itu adalah dengan menanamkan keraguan terlebih dahulu terhadap teks yang dia baca. Kemudian dengan meragukan itu, sehingga dia akan melihat bagaimana argumentasi yang digunakan oleh para atau tokoh-tokoh atau karya-karya, kitab-kitab dari tokoh-tokoh yang dia agungkan atau yang dia kagumi, sehingga pada akhirnya dia itu tidak melihat ketokohan dari seseorang kemudian taslim begitu saja lantaran melihat ketokohannya, tetapi dia itu akan melihat bagaimana hujjah dan burhan dan dalil, argumentasi, bukti, kemudian juga dalil yang digunakan oleh ulama tersebut. Sehingga ketika ada suatu statement yang disampaikan oleh seorang ulama, tetapi tidak berdasarkan atas dalil, tidak berdasarkan atas burhan, tidak berdasarkan atas hujjah, maka itu sama saja dengan menanamkan kebodohan di dalam otak manusia. Sehingga pada hakikatnya ini merupakan sebuah bantahan atau semacam pola fikir lah yang harus dirubah oleh para kalangan kibin-kibin yang sampai saat ini masih berhusnudzon kepada nasabnya, para habaib yang bersambung, yang disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika mereka memang tidak mampu untuk mendatangkan bukti, argumentasi, dalil-dalil sejarah, bukti-bukti sejarah, apalagi sudah dikuatkan dengan DNA, ya selesai. Kenapa harus memaksakan diri dengan husnudzon, apalagi yang melakukan husnudzon itu tidak hanya seorang yang biasa, tapi dari kalangan kiai, bahkan dia itu merupakan ketua umum dari suatu ormas, bahkan ulama yang disepuhkan dalam ormas tertentu. Langsung saja ya, ini saya akan putarkan sebuah video yang di situ
menjelaskan tentang bagaimana pandangan yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Hasan Ibnul Haytham yang memiliki suatu pemikiran yang sangat kritis dalam rangka untuk mencari sebuah kebenaran. Silakan. Ini pandangan ini itu menjadi kiblat pemikiran dari orang-orang sedunia atau dari para pemikir-pemikir sedunia, bahkan di dunia barat sampai saat ini masih menggunakan teori yang digunakan oleh Ibnul Haytham. Nah, maka di sini yang kita bacakan ini mukadimahnya, ini disebutkan di mukadimah sebenarnya mah, nah ini ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Siqati billahi wahdah maqalat Al-Hasan Ibnul Haytham. Kalau kurang jelas saya ini kan besarkan ya. Jadi biasanya kita akan mendapati yang versi Inggris atau versi Indonesia ya. Kalau ini saya dapati langsung versi Arab ya. Asyukuk ala batlamius. Saya manggabib. Dibahani bi. Al-haqqu matlubun li dzatihi. Jadi kebenaran itu dicari li dzatihi karena dirinya sendiri, karena zat dari kebenaran itu sendiri. Wa kullu matlubin li dzatihi falaysa ya'ni talibuhu ghayra wujudihi. Dan setiap yang dicari karena zatnya, maka yang mencarinya itu tidak fokus kecuali mencari wujud kebenaran itu sendiri. Nanti saya sederhanakan lebih simpel ya. Sebentar. Kemudian wujudul haq sa'bun, di mana keberadaan dari kebenaran itu sulit. Keberadaan kebenaran itu sulit. Wa tariqu ilaihi wa'irun, dan jalan menujunya itu jalan yang terjal. Wal haqa'iqu munghamisatun fi syubhat, dan kebenaran itu wal haqa'iqu munghamisatun fi syubhat, dan kebenaran itu tenggelam di dalam syubhat-syubhat, di dalam kesamaran-kesamaran. Nah, ini yang menjadi garis besarnya ini. Wa husnul dzan bil ulama fi tibai jami'in nas. Sementara husnul dzan kepada ulama itu sudah menjadi tabiat, sudah menjadi latar belakang semua manusia. Ya. Nah, ingat nih. Husnul dzan kepada ulama itu sudah menjadi tabiat semua manusia. Sehingga apa? Ketika dia mencari kebenaran, itu cukup dengan husnul dzan kepada ulama. Bagaimana nasab Alawi tersambung kepada Rasulullah SAW, itu hanya sekedar husnul dzan kepada ulama. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sudah menyatakan bahwa wan nahtim bi tariqatin aliyatin jalilatin aliyatil miqdar, karena walaha ila akhiriha min ahli bait kullun an abihi. Subhanallah. Cukup dengan husnul dzan, dan itu sudah menjadi tabiat manusia. Jadi ini sudah terbaca permasalahan mengenai husnul dzan gitu ya. Mengenai husnul dzan kepada para ulama. Itu sudah dari dulu, itu sudah menjadi mendarah daging di kalangan para manusia, meskipun kalangan para ulama sekalipun. Ya. Para ulama tetap aja ketika mendapati ada segmen dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, mendapati pendapat dari Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi, mendapati pandangan dari atau tulisan dari Ali bin Abu Bakar As-Sakram husnul dzan mulu. Nah, itu penyakit padahal itu. Penyakit, betul. Kenapa? Kibin. Karena birfi kutubil ulama, orang yang memandang, menelaah kitab-kitabnya para ulama. Waalaikumsalam. Karena birfi kutubil ulama, maka orang yang memandang, menelaah kitab-kitabnya para ulama, idza sarsala ma'atabihi, ketika dia itu melepas diri bersama dengan tabiatnya. Nah, artinya dia bersama dengan husnul dzan tadi itu. Dia membaca kitab, sementara dia selalu husnul dzan dengan isi yang ada dalam kitab itu. Kemudian wa ja'ala ghardahu fahma ma dzakaru, dan tujuannya itu hanya untuk memahami. Tujuannya misinya itu hanya untuk memahami apa yang disampaikan oleh para ulama yang ada dalam kitab-kitab mereka.
ghayata ma auraduhu, dan tujuannya adalah apa yang diinginkan oleh ulama-ulama terdahulu. Hasalatil haqa'iqu indahu iyal ma'anil lati qasdulaha, maka yang didapatkan itu adalah kebenaran-kebenaran, maka yang didapati adalah, atau kebenaran-kebenaran menurutnya itu adalah makna-makna yang terkandung di dalam isi kitab-kitab sebelumnya, sesuai dengan pandangan-pandangan ulama sebelumnya. Wal ghayatul lati asyaru ilaiha, dan tujuan mereka itu atau kebenaran menurutnya itu adalah kebenaran menurut ulama-ulama terdahulu. Ini kan hampir mirip mayoritas dengan apa, mengkultuskan pandangan para ulama-ulama terdahulu. Itu subhanallah, na'am, wa ma asamallahu ulama'u minaz zalal. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjaga para ulama dari kesalahan. Artinya meskipun mereka itu adalah para ulama, tapi ulama-ulama itu tidak dijaga, tidak dimaksum, begitu bahasa kita itu, tidak dijaga dari kesalahan, tidak maksum kalau bahasa kita mah. Wala hana ilmahum minat taksiri wal khalal. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjaga, tidak melindungi keilmuan mereka dari taksir, keteledoran, wal khalal, kesalahan. Nah, artinya apa? Ulama-ulama di zaman dulu atau ulama-ulama sebelum kita, ya meskipun makam mereka itu sangat tinggi, keilmuan mereka sangat luas, kehebatan mereka luar biasa, tapi mereka juga manusia. Sehingga ilmu mereka itu kan juga bisa dikritisi. Bisa dikritisi. Bisa. Sehingga ilmu mereka yang bukan ilmu yang mutlak gitu seperti Al-Quran. Dan tentu ini sudah diperingatkan ya oleh Haji Sahal Mahfud bahwa jangan sampai kitab kuning itu dijadikan seperti kitab suci kedua setelah Al-Quran. Walau kana dzalika kadzalik, seandainya kalau ilmunya atau para ulama-ulama terdahulu itu adalah orang-orang yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya itu pun juga diselamatkan dari kesalahan atau keteledoran, lama ikhtalafal ulama'u fi syai'in minal ulum. Kalau para ulama-ulama terdahulu itu maksum, dan kalaulah kitab-kitab ulama-ulama terdahulu itu tidak ada kesalahannya atau mutlak kebenarannya, maka tidak mungkin ulama-ulama terdahulu itu memiliki perbedaan pendapat dalam keilmuan. Artinya misalkan dalam menafsirkan sebuah hadis, menafsirkan sebuah ayat, bagaimana Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhuma dalam menafsiri kata ya dahulu ketika sudah suci. Ini suatu urusan haqaiqil umur, dan juga pandangan-pandangan mereka itu tidak akan berselisih dalam hakikat-hakikat dari suatu urusan. Wal wujudu bi khilafi dzalika, sementara adanya atau keberadaan atau wujud dari sebuah kebenaran itu tidak seperti itu wujud. Saya lanjut. Fatalibul haq, maka orang yang mencari kebenaran, laisa huwa nadhiru fi kutubil mutaqaddimin, bukanlah dia itu orang yang menelaah kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu, kemudian al-mustarsilu ma'atabaihi fi husni dhanni, kemudian dia melepaskan dirinya bersama tabiatnya untuk berhusnudzon kepada ulama-ulama terdahulu. Bal talibul haqqi, ini di halaman berikutnya, tetapi orang yang pencari kebenaran itu wal muttahimu fihim, ia adalah orang yang mencurigai. Muttahim, menuduh ya, mencurigai. Wal muttahim, orang yang mencari kebenaran itu adalah al muttahim li dhannihi fihim, orang yang mencurigai sangkaan dia kepada para ulama-ulama terdahulu.
al-mutawakkifu fima yafhamuhu anhum. Yang dia mutawakif, diam dulu nih, tawakuf. Nah, belum memiliki suatu kesimpulan dari pemahamannya tentang ulama-ulama terdahulu. Nah, Al-muttabi'u al-hujjata wal burhan, di mana pencari kebenaran itu adalah yang mengikuti hujjah, argumentasi, dan yang mengikuti burhan, mengikuti bukti. Nah, jadi di sini nih, para kibin, kenapa para kibin itu gagal? Gagal dalam mencari kebenaran itu ya karena ini. Karena mereka melepaskan dirinya bersama dengan husnuzon kepada para ulama-ulama terdahulu. Nah, sehingga mereka itu kemanapun mereka berada, tetap mereka akan selalu meyakini bahwa husnuzon itu adalah sebuah kebenaran. Praduga tak bersalah ya, PCK ya. Jadi orang yang mencari kebenaran itu, dia akan selalu mencurigai ini benar apa enggak. Ini jangan-jangan benar, jangan-jangan salah, gitu. Ketika kita mendapati, oh nasabah lagi gimana kok? Baru didapati dari kitab-kitab yang ada pada abad ke-9 Hijriah. Ini sebelumnya kemana? Ini benar apa enggak? Ini benar apa enggak? Nah, dia mencurigai terlebih dahulu, enggak langsung husnuzon. Oh, karena yang penulisnya adalah seorang ulama, penulisnya adalah seorang wali, penulisnya adalah seorang wali kutub, sehingga ya saya husnuzon saja pada Ali bin Abu Bakar As-Sakran, karena dia adalah orang yang soleh, dia adalah wali kutub, sehingga nggak mungkin wali kutub itu berdusta. nah, Itu kalau husnuzon. sebentar. Kenapa? Al-muttabi'u al-hujjata wal burhan, di mana orang yang mencari kebenaran itu akan selalu mengikuti hujjah, mengikuti argumentasi dan mengikuti kebenaran. Januar. Lanjut. Berikutnya. La qaulatul qail, bukan mengikuti ucapan dari orang yang berucap. Jadi orang yang mencari kebenaran itu bukan dengan mengikuti ucapan dari orang yang mengucap. Lantaran misalkan begini nih, dalam menyikapi polemik Ba'alawi ini, saya dikatakan sebagai, atau saya termasuk pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi saya itu nggak mengikuti Kiai Imad sebenarnya, tetapi saya itu mengikuti bagaimana hujah yang digunakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam pemaparan argumentasinya. Atau misalkan dalam DNA saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng. Itu. Nah, jadi tidak mengikuti Dr. Sugengnya, tetapi mengikuti bagaimana pemaparan dari Dr. Sugeng, mengikuti pemaparan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Artinya apa? Setiap kebenaran itu pasti ada hujahnya. Tidak cukup dengan husnuzon. Nah, makanya apa tadi di sini saya ulangi ya. Bal talibul haqqi al-muttahim li dhannihi fihi. Al-mutawaqqifu fima yafhamuhu anhum. Al-muttabi'u al-hujjata wal burhan. La qaulal qaili alladhi huwa insan. Tidak mengikuti ucapan dari orang yang berucap, di mana yang berucap ini adalah seorang manusia al-makhsusu fi jibillatihi bidurubil khalali wan nuqsan, di mana dia ini dikhususkan dalam nalurinya, dalam latar belakangnya itu dengan warna-warninya kesalahan dan kekurangan. Nah, sehingga bagaimana al-wajibu al-naziri fi kutubil ulum, maka wajib bagi orang yang menelaah kitab-kitab keilmuan, ingkana waraduhu ma'rifatal haqaiqi, ketika memang tujuannya itu adalah mengetahui kebenaran, an yaj'ala nafsahu khasman li kulli ma yanzuru fihi, dia harus menjadikan dirinya itu sebagai lawan setiap apa yang dia telaah, setiap apa yang dia baca. Wa yujilu fikrahu fi matnihi wa jami'i hawashihi, dan dia memutarkan pikirannya fi matnihi, dalam mengkaji matan teks prosanya itu, wa fi jami'i hawashihi, begitu juga dengan catatan-catatan kaki atas teks tersebut. Wa yaksimuhu fi jami'i jihatihi wa nawahihi, dan dia lawan itu dari semua sisi, dari semua segi. Wa yattahimu aidan nafsahu inda khisamihi, dan ketika dia melakukan perlawanan, maka dia pun juga mencurigai dirinya
Dirinya pun dia curiga ini saya objektif nggak nih dalam mengkritisi? Apakah saya objektif tidak dalam mengkritisi Balawi? Apa jangan-jangan karena ada sesuatu, ada kebencian, ada ketidaksukaan, sehingga saya ini sengaja memframing bahwa isinya itu adalah sebuah kesalahan misalkan. Selain dia itu mencurigai statement dalam sebuah kitab atau statementnya para ulama-ulama, dia pun juga mencurigai diri sendiri, gitu sama. Fala yatahamalu alaihi, sehingga dia itu nggak dendam kepada tokoh atau kepada objek yang dia kaji, gitu. Wala yatasammahu fi, dan dia juga nggak bersikap pledor di dalam kajiannya itu. Fa innahu idza salaka hadhihi tariqata in kasyafat lahul haqa'iq. Dan ketika dia itu mengikuti metodologi ini, maka kebenaran itu akan terungkap kepadanya. Wa dhahara ma asahu waqa'a fi kalami man taqaddamahu min at-taksiri wasyubah. Begitu juga akan nampak bagi dirinya barangkali telah terjadi dalam statement, argumentasi, uraian, pendapat, pandangan dari para tokoh-tokoh terdahulunya, ternyata di situ terdapat taksir, terdapat keteledoran wasyubah, terdapat syubhat-syubhat, kesamaran atau kesalahan, begitulah. Itu. Jadi inilah metodologi yang ditawarkan oleh Imam Ibn Haytham dalam kitabnya Asyukuk ala Batlamiyus. Allahumma fiqh ila kamil tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.